menyesalkan, menyayangkan sekali tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer 12 tahun. Di luar harapan kami ya, karena harapan kami Richard kan sudah kami tetapkan sebagai JC. Semoga kami berharap putusan hakim, majelis hakim akan seadil-adilnya buat Richard, karena kalau tanpa Richard kasus ini nggak akan terbuka ya, tidak akan terungkap seperti itu, dan kami sangat menyesalkan ini karena kemudian rekomendasi LPSK berkaitan dengan status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator sekaligus penghargaannya untuk keringanan penjatuhan hukuman tidak diperhatikan. Pro dan kontra terhadap tuntutan jaksa penuntut umum memang menarik perhatian banyak orang. Terlebih, pada tuntutan Richard Eliezer, yang berstatus sebagai justice kolaborator, memang dinilai sudah mengusik rasa keadilan masyarakat, baik itu di dalam maupun di luar Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa beberapa waktu lalu, sebelum tuntutan jaksa dibacakan, pada tanggal 18 Januari tahun 2023, di mana pihak LPSK sudah mengirimkan surat rekomendasi untuk meringankan Richard Eliezer dari tuntutan JPU tersebut. Akan tetapi, tuntutan itu malah membuat jaksa mengalami dilema yuridis saat menuntut mantan ajudan Ferdy Sambo di atas 4 tahun lebih tinggi daripada 3 terdakwa lainnya. Terkait status justice kolaborator, Roni Talapesi angkat bicara. Ya, itu yang sekali lagi saya melihat bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami secara utuh terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa seorang JC itu tahapannya ada. Dari proses penyidikan, sebelum dia penyidikan dia diterima dulu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini diatur undang-undang. Dalam proses tersebut, kemudian dia konsisten, LPSK ikut mendampingi melakukan evaluasi. Dalam proses penyidikan, status dia sebagai JC, hak dia sebagai JC sudah diberikan. Contohnya apa? Dipisahkan dengan tahanan yang lainnya, dijaga keamanannya dia, diberikan psikolog, diberikan rohaniawan untuk menjaga kestabilan dalam memberikan keterangan. Kemudian dalam proses penuntutan sama, dia juga pun diberlakukan seperti haknya dia sebagai justice collaborator. Ini di undang-undang loh yang disampaikan. Dalam proses persidangan penuntutan kita lihat bagaimana jaksa memisah tahanan Richard Eliezer dengan yang lainnya. Kemudian dia ketika sidang, majelis hakim juga dan jaksa penuntut memisahkan ruangannya, dia lewat daring. Kan itu hak-hak dari seorang JC. Tetapi terkait dengan tuntutan tersebut yang kemarin 12 tahun, ini undang-undang juga pun mengatur bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi, ini perintah undang-undang loh, agar Richard Eliezer dituntut paling rendah dari terdakwa yang lainnya, karena mengingat dia sebagai justice collaborator. Terkait penetapannya, itu nanti di putusan pengadilan, tetapi ini kan ada tahapannya Mas Alfa. Jadi tahapan ini harus kita tidak bisa indahkan, ini harus kita akui bahwa proses seorang justice collaborator tahapannya ada. Jadi kalau kita melihat dalam proses persidangan juga pun dari jaksa penuntut umum sempat menanyakan bagaimana tahapan seorang menjadi JC. Nah, hal-hal seperti ini yang kita hindari supaya jangan sampai proses penegakan hukum ini tercederai oleh hal-hal yang oknum-oknum yang mencederai rasa keadilan ini. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi, Mas Alfa. Iya Mas Alfa, ini yang saya bilang bahwa jaksa dalam repliknya menyampaikan terjadi dilema yuridis. Ini kan, jadi kelihatannya bahwa dilema yuridisnya kan kebingungan kan dalam pertimbangan tuntutan kita menjelaskan bahwa dia bekerja sama, tetapi disampaikan di beberapa media bahwa dia adalah pelaku utama. Sedangkan di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 2 itu tidak pernah tidak ada frasa pelaku utama, hanya saksi pelaku. Jadi gitu. Jadi fakta persidangan pun menjelaskan bahwa dia bukan pelaku utama. Ya kan? Jadi sebenarnya kita melihat bahwa ini terjadi dua pendapat di dalam ini ya, dalam berkas tuntutan maupun di replik. Tapi kalau kita lihat di dalam replik itu jaksa pun mengakui bahwa mereka ada dilema yuridis.
semoga ini menjadi pertimbangan untuk majelis hakim dalam hal memutus perkara ini. Saya pikirnya saya tidak dalam kapasitas ya mengomentari terdakwa yang lainnya. Yang pastinya bahwa Richard Eliezer harus dituntut paling rendah dari terdakwa yang lainnya. Kalau terdakwa yang lain 8 tahun, harusnya Richard Eliezer itu di bawah 8 tahun. Seperti itu. Jadi ini kan perintah undang-undang. Bukan karena kemauan dari kami, kemauan dari LPSK. Tetapi ini adalah perintah undang-undang, di mana undang-undang tersebut dibahas oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR. Saya tidak mau mendahului majelis hakim, tetapi bentuk dukungan dari Menko Polhukam yang menyampaikan bahwa Richard Eliezer ringan dan bisa juga lepas atau bebas, ini merupakan dukungan yang saya lihat bahwa ini hal yang positif. Karena semua orang mengikuti, ada jejak digitalnya bagaimana seorang Richard Eliezer konsisten dalam proses persidangan, membantu proses penegakan hukum ini supaya berjalan semuanya lancar. Dan juga dukungan dari publik ini kan begitu luas, karena publik melihat bahwa Richard Eliezer berkata jujur, dari kejujurannya dia ini, dan dia konsisten dan meminta maaf. Para akademisi, terus rekan-rekan dari LSM, NGO, itu adalah suara dari masyarakat luas ya. Kami juga pun melihat bahwa kami, tim penasihat hukum, mewakili keluarga Richard Eliezer, mengucapkan terima kasih. Ini terkait dengan vonisnya, Mas Alfa, tentunya hakim akan melihat ya pertimbangan-pertimbangan, kemudian bagaimana rasa keadilan yang ada di masyarakat. Tentunya hal-hal tersebut akan menjadi, harapan kami akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Orang tuanya mengunjungi Richard Eliezer untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat, kemudian dari tunangannya juga ada kesempatan untuk ketemu Richard Eliezer untuk memberikan semangat, memberikan kekuatan. Sekarang keluarga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa. Richard juga pun sama. Jadi kita tetap harapan bahwa tetap ada dukungan dari publik luas, masyarakat luas untuk Richard Eliezer. Roni juga intens berkomunikasi dengan keluarga dari Richard Eliezer dan selalu memberikan pesan positif untuk kita semua. Ya, bahwa Richard Eliezer adalah seorang pemuda berangkat dari keluarga yang tidak mampu, yang coba untuk memperbaiki hidupnya, mengabdi kepada negara. Tetapi dalam proses dia mengabdi kepada negara, dia bekerja, kemudian dalam kasus ini bagaimana dia menghadapi proses. Dan kalau saya lihat bahwa publik melihat bahwa kejujuran seorang Richard Eliezer, bahwa dia jujur dan dia berani mengatakan apa yang sebenarnya, dan ini yang menjadi apresiasi dari masyarakat luas. Jadi kita lihat bahwa dalam proses ini banyak pembelajaran yang bisa kita dapati ya, bahwa proses penegakan hukum ini harus berkeadilan. Tentunya keadilan itu untuk masyarakat